Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Amelia dari program studi S1 Keperawatan di Universitas Sultan Agung Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi saya yang bertemakan teori konsep berubah. Di dalam teori konsep berubah memiliki beberapa pengertian dari beberapa tokoh ilmuwan. Yang pertama dari Atkinson tahun 1997, yaitu merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Yang kedua ada Broughton 1978, yaitu proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institut. Pengertian umumnya yaitu perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam perubahan. Ada 3 macam tahap, yaitu tahap pencarian atau unrefreezing, yang kedua tahap bergerak atau moving, yang ketiga yaitu tahap pembekuan. Dari tahap-tahap berikut ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Kurt Lewin dari tahun 1951. Ada lagi tahapan melakukan perubahan. Di dalam tahapan ini ada beberapa poin-poin penting yang harus diterapkan dalam perubahan. Yang pertama, memiliki visi yang jelas, menciptakan budaya organisasi yang kondusif, sistem komunikasi yang jelas, ketertiban orang yang tepat. Selanjutnya ada tingkatan perubahan. Menurut ilmuwan yang bernama Harley and Blackheart tahun 1977, ada tingkatan-tingkatan perubahan. Yang pertama yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan kelompok atau sosial sistem. Ada juga faktor-faktor yang mendukung perubahan. Yang pertama yaitu perubahan dipandang sebagai sesuatu yang positif. Yang kedua, perubahan sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini. Yang keempat, perubahan sederhana dan konkret. Yang kelima, target berubah dilibatkan sejak awal. Yang keenam, berubahnya dilakukan pada skala kecil, dievaluasi untuk antisipasi skala besar. Yang ketujuh, pemimpin dan tokoh kelompok dilibatkan. Yang kedelapan, komunikasi terbuka antara target berubah dan change agent. Yang terakhir, evaluasi sebagai dari proses berubah. Di dalam tingkatan dalam perubahan ada 4 tingkatan perubahan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga perilaku individu, yang keempat perilaku kelompok. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengertian pengetahuan merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa merupakan akibat dari membaca buku atau mendengarkan dosen. Yang kedua ada sikap. Biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif dan atau negatif. Karenanya perubahan sikap akan lebih sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan. Next yaitu yang ketiga perilaku individu, yaitu seseorang manajer mungkin saja mengetahui dan mengerti bahwa keperawatan primer jauh lebih baik dibandingkan beberapa model asuhan keperawatan lainnya, tetapi tetap tidak diterapkannya dalam perilakunya karena berbagai alasan, misalnya merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang terakhir yaitu pengertian dari perilaku kelompok, yaitu tahap yang paling sulit untuk diubah karena melibatkan banyak orang. Di samping kita harus berubah banyak orang, kita juga harus mencoba mengubah kebiasaan adat istiadat dan tradisi yang sangat sulit. Bila kita tinjau dari sikap yang mungkin muncul, maka perubahan bisa kita tinjau dari 2 sudut pandang, yaitu perubahan partisipatif dan perubahan yang diarahkan.
Oke, yang terakhir kita masuk di dalam penerapan perubahan. Di dalam penerapan perubahan ada 3 penelitian, yaitu model penelitian dan pengembangan, model interaksi sosial, model penyelesaian masalah. Pengertian dari model penelitian dan pengembangan, model ini didasarkan atas penelitian dan perencanaan dalam pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, model interaksi sosial. Model ini menggunakan langkah-langkah sebagaimana dalam teori Roger, diantaranya menyadari akan perubahan, adanya minat dan perubahan, melakukan evaluasi tentang hal-hal yang akan dilakukan perubahan, melakukan uji coba sesuatu hal yang akan dilakukan perubahan, serta menerima perubahan. Yang terakhir yaitu model penyesuaian masalah. Model ini menerapkan pada penyesuaian masalah dengan menggunakan langkah mengidentifikasi kebutuhan yang menjadi masalah, mendiagnosis masalah, menemukan cara penyesuaian masalah yang akan digunakan, melakukan uji coba, dan melakukan evaluasi dari hasil uji coba untuk dilakukan dalam perubahan.